Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang transportasi pada tumbuhan. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.8 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Adapun indikator yang harus dicapai yaitu siswa dapat memahami konsep tekanan pada proses transportasi air pada tumbuhan. Untuk memahami proses transportasi air pada tumbuhan, silahkan disimak video berikut ini ya. Tahu tidak apa itu transportasi pada tumbuhan? Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya tumbuhan berpembuluh, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem bertugas membawa mineral dan air, sedangkan floem membawa sari-sari makanan hasil fotosintesis. Baik, kita masuk ke contoh soal transportasi tumbuhan ya. Suatu hari di sekolah, Nala dan Ria sedang melakukan sebuah eksperimen. Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dan minyak, sehingga terbentuklah dua layar atau lapisan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jelaskan hasil yang diperoleh dari eksperimen ini. Yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Jadi, sejauh ini apakah sudah dapat gambaran dari soal ini? Untuk menjawab soal di atas, mari perhatikan uraian berikut. Apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jawabannya adalah tingkatan air di gelas akan turun. Hal ini disebabkan karena air diserap oleh akar tanaman. Akar tanaman akan menyerap air yang terdapat di dalam wadah. Di dalam sel-sel akar, air harus masuk mulai dari sel-sel epidermis akar, melewati korteks akar, hingga ke jaringan pembuluh xilem akar. Pergerakan air ke dalam akar bisa terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pertama, secara apoplas. Air masuk melalui ruang-ruang antar sel atau dikenal juga dengan jalur apoplas. Yang kedua yaitu jalur simplas. Air masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian bergerak ke sel-sel di dalam jaringan korteks melalui benang-benang plasmodesmata. Mekanisme ini dikenal dengan jalur simplas. Kedua mekanisme ini bisa sama-sama terjadi selama masih dalam jaringan korteks akar. Namun ketika sampai pada jaringan endodermis, air dan garam mineral tidak lagi dapat melewati ruang-ruang antar sel atau jalur apoplas, karena pada jaringan endodermis terdapat garis Kaspari. Jawaban yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Hal ini diperlukan karena minyak dapat mencegah air di dalam gelas dari fenomena evaporasi atau penguapan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.